Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, para follower Fani Naftalina dan juga mungkin beberapa subscriber Fani Naftalina sudah hadir ya. Nah, seperti yang sudah Fani informasikan sebelumnya, hari ini Fani pengen ngobrol santai nih sama dua member Fani Naftalina Community. Teman-teman, kita syukur alhamdulillah ya pagi hari ini kita bisa diberikan kesehatan dan juga kesempatan, dan hari ini kita bisa beraktivitas dengan leluasa. Dan untuk teman-teman yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, khususnya untuk teman-teman yang terpapar COVID Omicron ya. Dan untuk teman-teman yang masih diberikan kesehatan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas sesuai dengan yang kita inginkan. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini ya kita akan ngobrol santai nih sama dua pendongeng yang tergabung di member Fani Naftalina Community. Buat kalian yang belum tahu nih, apa sih Fani Naftalina Community ini? Ini adalah satu komunitas teman-teman yang mana mereka itu subscriber Fani Naftalina, follower setianya Fani Naftalina, dan juga sudah pernah mengikuti kelas yang diadakan oleh Fani. Kelas make up maupun juga kelas public speaking ya. Wow, sudah mulai banyak yang tergabung di sini. Oke, ini ada teman aku nih. Banyak banget yang sudah bergabung. Salah satunya ada alumni dari SMA MUHI, Mas Friendly. Apa kabar ya Mas Friendly? Sekarang dinas di mana? Oke. Nah, teman-teman, langsung aja ya. Teman-teman nanti boleh siapkan pertanyaan ya untuk Bunda Titi maupun juga Mbak Iya, dua pendongeng yang akan Fani undang untuk bergabung di sini. Dan teman-teman, Fani Naftalina Community ini sekarang sudah semakin banyak yang tergabung ya. Ini kita grupnya itu ada di WhatsApp dan sekarang itu sudah tergabung 15 provinsi. Dan ada dua provinsi lagi yang mau bergabung tapi masih dalam antrian karena mereka belum menyelesaikan pelatihannya gitu ya. Nanti setelah sudah selesai pelatihannya baru Fani gabungkan di grup ini. Oke, sekarang kita langsung collab. Aku udah nggak sabar pengen ngobrol nih sama Mbak Iya dan juga Bunda Titi. Boleh Mbak Iya dan Bunda Titi sekarang silakan bergabung. Sudah banyak yang menunggu di sini. Ada Alfani juga nih. Alfani nih temen aku di bank di Jakarta. Sehat, A? Ada suhu aku juga nih, Mas Arif Ambari. Hai, Mas Arif. Aku banyak belajar nih sama Mas Arif. Boleh Mas Arif nanti mau nanya-nanya sama pendongeng hebat yang akan Fani undang di sini. Ada Mbak Tukma, ini juga member dari Fani Naftalina Community. Silakan Mbak Iya dan juga Mbak Iya. Oke, sama Bunda Titi. Sebentar. Hai Mbak Iya. Halo Mbak Fani. Halo cantik, sehat kah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, selalu ceria ya. Mbak Fani tambah kinclong, glowing, KL. Aku jadi terharu, makasih loh. Ini menghibur hati aja nih. Sebenarnya Mbak Iya yang tambah glowing nih. Soalnya aku kan ditemenin sama cowok kece di sini. Nanti cowok kecenya? Boleh dong, wajib. Aku ganteng sekali. Iyo. Kok ngintip? Itu ada Mbak Fani. Halo Iyo. Malu itu Mbak Fani. Hai, udah mandi belum nih Iyo nih? Sudah dong ya, seganteng itu pasti udah mandi. Kok, itu loh Mbak Fani nanya udah mandi belum? Ditanya udah mandi belum? Sudah dong Iyo ya. Udah mandi belum? Udah, nanti Iyo temenin Kak Iya ya. Oke, nanti temenin Mbak Fani. Iyo, boleh dong sapa-sapa yang sudah bergabung di sini Iyo, boleh dibaca Iyo.
Ada Oh, banyak yang melambaikan ada. tangan nih pengen disapa. Oh iya, ada itu Ari Cute. Itu Mbak apa Mas ya? Kakak, Oh, kakak. ini Oh, kakak. Kakak Oh, Ari. itu kakak Ari. Iya. Iya, Ini kakak. Bunda Danis namanya ya. Iya, Kakak Ari Bunda atau Bunda Dani. Danis. Hai. Oke, Kakak banyak. Ari. Iya, Tuh. hai Kakak Hai. Ari. Aduh, lucu banget suaranya Iyo. Haho, tadi kajak ngomong haho. Coba itu salam lagi. Ada Kak Rahma. Ada Kak Rahma juga. Nah, Hai Kak Rahma. wah, ada Boleh Kak ditulis Rahma. di kolom komentar yang sudah bergabung nih dari kota mana saja ya. Oke. Ya. Tadi ada Ih, seru. Ada siapa Mas lagi Agus tuh? Banyak banget Mbak Hartanto. Fani. Banyak Oh, banget. Ada Mas Kemal Yusuf. Pak Kemal Yusuf, mohon maaf ini. Pak Yusuf bergabung juga, terima kasih. Oke. Ya, Nah, ada Umu, ada Umu, Umu Abdullah. Abdullah. Umu Oke, Abdullah. Umu Abdullah. Assalamualaikum. Ada yang kenal? Waalaikumsalam. Iyo? Iyo, ada yang kenal, Iyo? Mbak Fani doang. Oh, Mbak Fani doang. Oh, Mbak Fani doang kenal ya. Oke, ada Kak Lolar Spita. Ya, masih banyak nih yang belum kesebut. Nanti kita akan sebutkan satu persatu. Ada Kak Ariana juga, Bunda Titi juga sudah bergabung, Kak Tiara Satrio, dan lain-lain ya. Terima kasih. Kita akan langsung persilakan Bunda Titi untuk bergabung di sini. Ini juga seorang pendongeng dari Tangerang. Mbak Iya sama Bunda Titi itu. Hai. Assalamualaikum Bunda Titi. Rame ya. Mbak Fani ini kok pakai izin karena sebenarnya hari ini ada pekan ceria di Kampung Dongeng. Oh, harinya di Pekan Ceria. Jam berapa, Beb? Biasanya dari setengah 8 sampai jam setengah 11. Tapi demi Mbak Fani dan teman-teman semua, Iyo sama Kak Iya di sini ya nemenin Bunda Titi ya. Yeay, thank you. Oke, ini suaranya kenapa bergema ya? Oh gitu ya? Iya, suara aku bergema ya. Oh gitu. Oke, Bunda Titi pakai apa perangkatnya ini? Aku pakai Handphone? Mm-mm. Pakai mikrofon atau apa gitu? Sayang? Kenapa? Ada masalah di situ? Jadi bergema. Oh gitu. Oke, coba aku cabut dulu ya. Oke, saya coba. Halo. Nah, better. Sekarang sudah oke. Ya. Berarti aku nggak perlu pakai ini kayaknya ya. Iya. Oke deh. Selamat datang di Instagram Fani Naftalena, Bunda Titi dan juga Mbak Iya, Toto dan juga Iyo. Mana Totonya belum kelihatan nih. Oh, Toto nggak Toto. Dan juga selamat datang untuk teman-teman yang sudah bergabung sampai dengan detik ini ya. Kita akan ngobrol santai sama dua member Fani Naftalena Community. Dua pendongeng hebat, Bunda Titi dari Tangerang dan Mbak Iya dari Bogor. Luar biasa ya. Di sana cerah ya ininya ya, suasananya ya. Tidak hujan, tidak mendung. Alhamdulillah. Mbak Fani. Oke. Iya sayang. Mbak Fani. Aku Bojong Sari, bukan Bogor. Kalau Bogor nanti dimarahin yang area Bogor. Oh my God, aku salah menyebutkan. Oke, Bojong Sari ya. Bojong Sari itu kota kabupaten mana, Beb? Kecamatan Depok. Iya. Kecamatan Depok. Oke, mohon maaf, Beb ya. Direvisi. Bojong Sari dari Depok. Oke. Dan sekarang teman-teman tentunya sudah menunggu nih, pengen kenal sama Bunda Titi dan juga Mbak Iya. Perkenalan dulu ya, siapa sih Mbak Iya dan Iyo itu? Silahkan. Oke, Kak Iya dulu deh. Kak Iya, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Kak Iya dari komunitas Kampung Dongeng Bojong Sari. Ini Iyo, gantengnya Kak Iya.
Iya, kasih salam dulu. Nanti kita ada teman di sini, ada Toto, ada Bunda Titi, yang pasti ada Mbak Fani. Tahu kan? Yang kece. Iya, yang kece. Kalau kece aja ingat melulu, iya mah ganjen. Kita bakal nemenin Mbak Fani di sini ngobrol-ngobrol yuk. Kita kan masuk di Fani Community. Itu Mbak Fani tuh yang ngajarin kayak yang MC, tahu? Iya, nanti kita berdua mau diajak ngobrol sama Toto. Eh, Toto rambutnya pakai urang-aring jadi hitam. Iya nih, pakai abu gosok makanya jadi begini bule. Oke, salam kenal semua. Oke, thank you Kak Iya dan juga Iyo. Sekarang giliran Bunda Titi dan juga Toto untuk memperkenalkan diri. Silakan. Oke, Bunda Titi di sini bersama teman Bunda yaitu Toto namanya. Bunda aku aja yang ngomong, ya, ntar dulu Bunda dulu perkenalan. Tapi aku juga mau ngomong, ntar dulu, sabar satu-satu. Oke. Sabar ya. Iya, Toto bawa. Oke. Nama saya Bunda Titi dan ini teman Bunda namanya Toto. Benar ya Bunda? Iya. Aku mau main sama Iya. Pasti ya. Aduh, anak-anaknya. Anak-anak selalu begini ya. Iya. Maaf ya Mbak Fani, emang Toto sama Iyo tuh rusuh banget. Rusuh Kalau ya. jauh aja rusuh, apalagi kalau Kalau ketemu bisa tawuran. Bisa ribut. Oke. Salam kenal semuanya untuk Mbak Fani. Salam sehat juga di sini. Semoga kita sehat semuanya dan tetap ceria. Oke? Amin. Amin. Ya, oke. Oke, luar biasa ya. Nah, Toto, Iyo, Bunda Titi dan juga Kak Iya sudah memperkenalkan diri nih. Keduanya merupakan seorang pendongeng dan tergabung dalam komunitas pendongeng juga ya. Nama komunitasnya apa, Beb? Komunitas Kampung Dongeng Indonesia. Kampung Dongeng Indonesia, luar biasa. Kalau Bunda Titi ini katanya sudah 9 tahun menjadi pendongeng, luar biasa ya, lama sekali. Keren banget. Keren banget. Dan tentunya sudah sangat terbiasa menghadapi anak-anak ya Bunda ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Kak Iya juga hebat banget nih. Pokoknya aku kalau ngobrol sama Kak Iya tuh sampai ngakak-ngakak nih, lucunya minta ampun. Ya, dan sudah menjadi pendongeng kurang lebih selama 3 tahun. Betul ya sayang ya? Betul, gabung di komunitas Kampung Dongeng baru 3 tahun. Kalau dongeng asal-asalan dari punya anak sampai punya Iyo ya. Nanti kita Iyo umurnya berapa nih? Termasuk generasi apa nih? Gen X? Iyo Gen ini Z? kayaknya Atau... ini kayaknya Genjer. Bukan Gen X lagi, udah Genjer. Genjer. Aduh, Genjer. Iyo, oke, generasi Genjer ya. Luar biasa. Nah, Kak Iya dan juga Bunda Titi juga sudah sama-sama nih sering berhadapan dengan anak-anak gitu ya. Apalagi yang sekarang kita akan bahas itu terutama anak-anak yang masuk dalam generasi Z dan juga Alpha. Ya. Generasi Z dan Alpha itu kan lahirnya di atas tahun 98 ya. Jadi kurang lebih mulai dari 0 sampai dengan 24 tahun untuk saat ini ya, Kak Iya, Bunda Titi. Nah, Kak Iya ini juga ternyata mendongengnya kan tidak hanya di TK, PAUD gitu ya, tapi juga mendongeng di tingkat SMA. Kira-kira dongengnya gimana tuh, Kak Iya? Kalau di SMA pertama kita workshop dulu Mbak Fani. Jadi kita seperti pelatihan untuk literasi mereka. Kemudian nanti prakteknya lebih ke berkisah. Kalau mendongeng itu jadi mendongeng kita juga ada sesuai umurnya. PAUD sampai TK kelas SD 1 kelas 3 kita masih bercerita. Tapi biasanya kalau di TK atau PAUD itu umur-umur mereka lebih senang mendongeng tentang binatang. Iya, fabel ya. Fabel, jadi tokoh utamanya Fabel.
Tapi kalau di kelas 1 sampai 3 atau sampai kelas 6 itu lebih ke tokoh manusia. SMP SMA kita lebih ke berkisah tentang nabi-nabi, kisah-kisah nabi, jadi panutan untuk anak-anak gitu. Tapi masuknya lebih ke workshop dulu, kemudian nanti prakteknya baru kita mendongeng. Jadi mereka sudah menyerap dulu, bukan mendongeng seperti zaman dulu gitu. Jadi kesannya kalau pas kita datang di sekolah-sekolah tingkat SMA biasanya udah yang mereka tuh dongeng tuh apaan sih gitu kan, apa sih kayak udah nggak seru, udah bete. Tapi ketika kita buka dengan opening, dengan kita punya trik-triknya ya Bunda Titi ya untuk kita mencuri perhatian mereka gitu. Ya, jadi trik pertamanya juga nanti kita cerita ya Bunda Titi, untuk tiap-tiap tingkatan pendidikan pasti berbeda. Tapi ketika waktu SMA itu, nah ini tokohnya nih, kalau Iyo udah keluar, Iyo diajak foto ya. Iyo, ya ini artisnya Iyo ya. Betul, apalagi pernah pengalaman waktu saya di pesantren yang khusus wanita. Jadi Iyo itu udah kayak ini ya, kayak Al ya, Mas Al. Oh, Iyo kayak Mas Al. Jadi idolanya cewek-cewek. Taruh aja Iyo di depan, mereka udah nggak sabar akhirnya. Gitu triknya. Triknya itu berlaku sampai tingkat SMA pun masih menarik gitu ya. Maksudnya memajang boneka. Oke. Sampai ibu-ibu Mbak Fani. Termasuk aku. Nenek-nenek juga. Betul. Kita ada tingkatannya. Untuk kemarin kita ada dalam rangka Hari Dongeng Nasional, Ibu Mendongeng judulnya Mbak Fani. Jadi emang tingkatannya ibu-ibu sampai nenek-nenek. Betul. Nenek-nenek. Betul sampai nenek-nenek. Karena merasa masih haus cara mendongeng untuk anak atau cucu mereka gitu. Ya kan ya? Keren. Ini Jadi memang pancingannya harus ada pakai Iyo gitu ya. Nah, semua pendongeng itu pasti pakai boneka seperti Iyo dan Tito, Toto maksud saya, begitu? Enggak juga Mbak Fani. Enggak juga. Kalau ada trik ya, ada masing-masing stylenya ya. Sebenarnya kayak Iyo ini, sebentar ya. Iyo ini kita masuk sebelum mendongeng. Jadi kita trik untuk mencuri perhatian mereka dulu nih. Ada daya tarik pertama. Karena apalagi khususnya kalau pengalaman saya di kelas TK PAUD itu dengan mengajar ibu-ibu, dengan workshop ibu-ibu hampir sama. Kan mulutnya banyak ya ibu-ibu ya. Gitu. Rame pokoknya. Iya. Rame. Kalau di TK juga biasanya mereka lari-lari ya, belum fokus. Iya. Tapi nanti pertama kita punya trik dulu, misalnya lomba duduk paling rapi. Gitu tuh. Anak-anak langsung duduk. Tapi kalau untuk di ibu-ibu, saya coba pakai gini aja, tepuk satu. Nah, itu langsung mencuri perhatian karena ternyata ibu-ibu dan nenek-nenek itu seru ketika mengajak mereka lagi kembali ke masa kecil. Betul. Betul ya Bunda Titi ya? Betul. Iya. Sama ya Bunda Titi juga. Iya. Jadi mereka malah ketawa-ketawa ya biasanya Bunda Titi karena merasa diperlakukan seperti TK, tapi mereka menikmati. Semuanya seperti itu. Semuanya seperti itu. Bunda Titi, kalau Bunda Titi juga mengalami sama dengan Kak Iya ya, maksudnya TK sampai dengan jenjang SMA itu juga sering menghadapi, atau sebagian besar apa nih? Aku sendiri orientasinya lebih ke spesialis memang ke anak-anak ya, karena aku kan anak-anak TK, jadi aku yang pasti ke anak-anak. Untuk SMP dan SMA enggak, karena aku spesial ke anak-anak untuk mengenai seperti itu. Jadi untuk seharian, karena aku hampir setiap hari bercerita gitu kan, apalagi saat ada orang tua yang curhat di depan pagar bahwa anaknya hari ini males mau ke sekolah gitu kan. Udah gimana ya, tolong dong kasih tahu anak saya. Anak-anak nggak bisa dikasih tahu dengan cara kita nasihati gitu kan, seperti anak
dan besar gitu. Biasanya trik kita sebagai pendongeng biasanya itu udah kita sampaikan melalui cerita. Biasanya seperti itu. Jadi pada saat oke mama, masalahnya apa? Tadi anak saya nggak mau sekolah lantaran mau nonton TV aja atau misalkan masih main handphone aja gitu, terus nggak mau diantar ke sekolah, alasannya males lah, sila ada aja alasannya. Nah pada saat sudah masuk ke kelas baru tuh kita mulai saat pembukaan. Biasanya sebelum kita memulai kegiatan kita, saya tuh langsung bikin cerita sedikit. Kadang-kadang kita bikin, teman-teman mau dengerin nggak cerita Bunda? Tadi tuh ada kasihan di mamanya cerita sama Bunda. Nah, baru kita bikin tokoh di situ seakan-akan itu orang lain, padahal yang kita ceritakan itu ada anaknya di situ. Itu seperti itu. Gitu. Biasanya seperti itu. Pada saat itu anak-anak langsung, kenapa Bunda? Kenapa Bunda? Ya kasihan, mamanya cerita sedih. Enggak kakak. Iya punya kakak. Halo tuh. Aduh. Halo, aduh. Nah, itu siapa dulu sayang? Ini namanya Iyo dan Toto. Mana Toto sayang? Namanya siapa? Iyo. Bilang Iyo. Iyo. Toto. Toto. Oke. Makasih ya sayang. Ayah minta tolong ya, dedeknya ya. Dadah. Oh ya mau ikut terus. Tolong dulu ya. Oh gitu. Jadi memang dongeng itu dimungkinkan untuk tingkat TK ya, bahkan ya TK sampai dengan SMA sampai dengan nenek-nenek sekalipun, tapi dengan teknik yang berbeda gitu ya. Cara mencuri perhatiannya berbeda. Mencuri perhatian. Oh, oke. Menarik sekali ya ternyata ya. Nah, Bunda memang Bunda dan Kak Iya nih, kita kan mama zaman now gitu ya. Saya sendiri juga punya anak yang masuk di generasi Alpha gitu ya. Yang pertama anak saya Salvaro itu umur 10 tahun. Yang kedua ini anak saya umur 2,5 tahun gitu. Nah memang mereka itu kan screen time-nya itu lebih lama gitu ya. Dia aktivitas gadgetnya itu intens sekali gitu. Kita sangat kesulitan loh untuk menarik perhatian dia untuk bisa ngobrol santai, ngobrol nyaman dengan orang tua, diskusi banyak panjang lebar itu tuh sulit gitu ya. Jadi kita memang harus kadang-kadang saya juga ngikutin kayak Kak Iya sama Bunda Titi berdrama, jadi akhirnya saya pakai boneka seperti ini gitu. Begini ya, oke. Ada juga. Apakah ada trik lain nih Kak Iya dan juga Bunda Titi untuk bisa menarik perhatian mereka? Untuk ibu-ibu seperti saya nih, mama zaman now yang di rumah bekerja, berkarya, waktunya sedikit, tapi kepengen bisa begitu nyampe rumah bisa narik perhatian mereka dengan cepat gitu. Kak Iya gimana nih Kak Iya? Kalau saya dulu sebelum bergabung di komunitas Kampung Dongeng, kan suka bercerita dengan anak. Kadang-kadang tuh misalnya suka mau anak saya itu biar nggak pakai pampers lagi gitu ya, nggak ngompol. Jadi kalau dulu saya sempat pakai toilet training, jadi yang membangunkan mereka tiap 2 jam gitu kan. Tapi saya kewalahan waktu suami saya lagi keluar kota, kan nggak ada yang bantu gendong, sedangkan anak saya montok-montok. Jadi saya keberatan. Jadi gimana caranya ya? Terus saya jadi mendongeng. Ternyata cara saya mendongeng dulu itu banyak yang harus direvisi, yang harus saya pelajarin karena menyampaikan pesan itu kan tidak harus jadi jadi yang menakutkan atau lebih berceramah gitu loh. Anak-anak akan bosan dan nggak diterima. Tapi ketika dulu saya nggak punya media Mbak Fani, saya belum punya Iyo. Cuman kadang-kadang saya menggunakan boneka, tapi dulu bukan seperti Mbak Fani ya, boneka biasa gitu ya, boneka biasa yang saya berbicara. Nah trik saya memang waktu itu pakai suara aja, cuman saya belum tahu tekniknya. Jadi waktu bersuara itu ya cuman karena bersuara, kalau saya pegang boneka yang binatang besar ya besar aja gitu. Oh kata gajah gitu, saya cuma gitu. Tapi itu sedikit banyak memang salah satu tekniknya kita waktu mendongeng dan menarik perhatian itu adalah perubahan suara. Jadi menampilkan si tokoh itu supaya anak langsung berimajinasi. Ketika kita bilang sosok raksasa itu nggak mungkin yang suaranya raksasa. Itu kan kegencet ya. Tapi raksasa kegencet ya. Iya, nanti jadi raksasanya sekong.
Oke. Jadi Oh iya iya membayangkan iya. ternyata memang itu yang saya lakukan dulu hampir sama tapi tidak seluruhnya benar gitu. Hmm. Karena ada juga trik yang memakai tangan aja gitu, tangan aja. Jadi Oh misalnya begini. ini si ibu ya, kata Oh, ibu gitu, kata ibu, oke. Dedek harus pinter bangun sendiri. Hah? Hmm. Gitu. Jadi itu pun Hmm. anak langsung kita menjadi perhatian gitu. Karena perubahan suara Hmm. itu sih. Jadi untuk media apapun sebenarnya kita Hmm. bisa menggunakan apa aja yang di sekitar kita. Misalnya Hmm. ada kaos kaki itu ya, kaos kaki kan bisa juga kita gitu Oh menyerupai. iya ya Karena betul. Oke. kalau nunggu media boneka akhirnya kita jadi entah tarsok-tarsok Iya. Mbak Fani. Iya Betul iya ya. betul betul. Jadi belum ada boneka padahal sih kita nggak harus pakai media itu ya. Itu alasan. Kadang Hmm. Itu alasan. betul. Iya, kadang-kadang langsung aja kata raksasa Oh. mau mencium anak yang belum mandi gitu. Aku Oh. udah mandi, aku jangan dicium. Gitu. Oh gitu. Jadi dari perubahan suara itu bisa menarik Ya, perhatian anak ya. betul. Oke. Iya, Oke, tidak harus berarti menyerupai banget sih ya, Bunda Titi ya. Iya. Kalau ketika kita belum bisa menguasai suara binatang, yang paling gampang itu kan mungkin ayam, harimau gitu ya. Anak-anak, tapi kalau kita bilang kayak suara serigala atau apa kan, eh, serigala itu kan serem dan kita serem gitu aja udah kayak serigala sebenarnya ya. Dan anak-anak langsung itu terekam, bener nggak sih? Terekam mereka itu Oh, suara serigala yang galak gitu ya, seperti iya harimau iya iya. gitu. Tapi nggak perlu yang Oh iya. ya. Jadi Mm. itu, Jadi kalau aku sih dulu memancing triknya imajinasi. betul memancing Oke. imajinasi. Iya, Siap deh. gitu. Thank Benar nggak Bunda you Kak Titi gitu nggak Iya. Bunda? Betul ya Bunda Titi. Iyalah, udah senior loh. Sama ya. Bunda Sama-sama Titi dari senior. senior 9 tahun. Wow. Kita sapa-sapa dulu ya Bunda Titi, Kak Iya. Ini belum sempat ada yang kita sapa tadi. Dan teman-teman yang gabung di Instagram ini ya secara live boleh ketik di kolom komentar mau bertanya dengan Kak Iya maupun Bunda Titi boleh ya. Toto dan juga Iyo boleh dimunculkan Kak Iya Oh sama Bunda iya. Titi? Iyo Ya, biar nih. nanti kalau ada anak-anak yang nonton di sini dia langsung tertarik gitu ya. Iya, Iya. itu Mbak Fani pegang apa? Aku Kadas. malu, Iya, belum cukur kadas. rambut. Kandak. Oh, Oh, gimana? belum. Gimana Toto? Aku malu belum cukur rambut. Abis kondanya nggak ngajak ke salon sih. Aduh, Kalau Bunda Iyo tuh mau cukur. mau Tuh. cukur. Boleh deh, nanti dicukurin sama Iyo ya. Iyo bisa Iya. kan potong rambut? Ntar jadinya malah cek-cekan. Iya, Tetap kalau potong ganteng rambut pakai sayang. apa? Pakai gunting rumput. Hah? Pakai gunting rumput. Sih pakai gunting rumput ya. Itu tuh kalau iya tuh kalau sampoan bukan pakai itu tuh, pakai openg, bukan pakai wedel. Pakai oli. Pakai oli. Oh, kok pakai oli? Enggak. Pakai minyak. Enggak. Minyak mahal. Oh, minyak mah tahu aja Oh minyak iya bener. mahal. Tahu aja, Iyo. Ikutin mama ya. Problem mama sekarang Iya. adalah minyak mahal. Oke, kita sapa dulu. Boleh? Oh, gimana sayangku? Ada siapa itu? Disuruh Kak Iya. Disuruh ngapain? Disuruh ngapain? Ngantri. Hah? Ngantri. Kan di Alfa. Oh, ngantri di Alfa. Oh, iya gitu. Pakai payung ya, pakai Ayo, payung. ayo. Sendalnya ditinggal aja, Yo. Gara-gara minyak. Iya, gara-gara minyak ya. Gara-gara minyak suruh ngantri, aduh ya. Iyo, kasihan banget. Terus dikasih apa? Kasih permen apa? Kasih es krim? Sama Kak Iya? Enggak dikasih. Kak Iya. Enggak, kayak tura-tura enggak kenal aku. Iya dong, kan soalnya jatahnya satu orang satu. Iya, nanti Iya dapat es krim, oke? Oke. Mau lagi ya? Pinter. Oke, sekarang aku mau minta bantu Toto nih untuk bacain. Banyak yang belum kita sapa. Ini dari mana ya?
Ada Banyak banget. Iya, Kakak silakan mau Anjar mana aja sayang? ada Kakak Anjar 7 ya. Itu Kakak dari Anjar mana itu? 7. Dari mana Kak Ada Anjar? baby, ada Mhm. baby, bala-bala ya bun. Bukan, bacanya yang benar. Nggak kelihatan. Mata Oh, aku nggak kelihatan. kelihatan. Bener. Masa Makanya mau pakai beleknya kacamata? bersihin. Hah? Beleknya bersihin. Emang ya udah. Bukan. Tapi Bunda tahu ini sebabnya karena Toto kebanyakan main gadget. Oh, Oh tuh iya kan. tuh, iya nggak boleh Salah tuh. satunya. Makanya Iya. matanya jadi nggak jelas lihatnya. Pasti. Tuh, pasti tuh ya. Juga Ingetin teman-teman di ada sini, Toto, jangan sering main gadget gitu, Toto. itu Ya. kan. Bunda udah bilang. Jangan Padahal kayak Kak Iya. aku banyak Hah? dikacangin sama Bunda. Bundanya sibuk jadi aku nggak diajak ngobrol, nggak diajak main. Jadinya Oh, ada. gitu. Oh, Jadi, oh Toto lagi ngadu ya. Ya, aku kan mau ditemenin, nanti bundanya sibuk aja sih. Kan aku sedih. oh, jadi curhat. Jadi kayak gini salahnya siapa, Bunda? Salah Bunda Iya, iya. ya. Salah Bunda ya. Bunda tuh, Bunda jangan ya. terlalu sibuk Bunda ya. Oke, Bunda. Iya. Aduh, duduk. Ganjen. Cium-cium ada maunya Toto. Oke, Kalau Kak kita Iya sapa-sapa ya. Gimana? Oke. Kayaknya pakai kacamata sama kakak. Iya, kayak kebanyakan main TikTok ya. Jadinya pakai kacamata. Kak Iya, kalau Kak Iya pakai kacamata, kan matanya soalnya mata duitan. Hah? Mata duitan? Iya. Mata duitan. Kamu kalau ngomong suka bener, iya. Tahu aja. Kan? Iya. Iya kalau pakai kacamata, itu berarti matanya rusak. Iya. Kayak Kak Iya. Iya kayak Kak Iya. Tapi kalau Kak Iya, kalau nggak pakai kacamata ngelihat duit jelas. Aku juga. Jadi hijau gitu ya. Iya. Matanya hijau jadinya. Oke, Toto dan juga Iyo, kita sapa dulu nih banyak Om Tante yang sudah gabung di sini dan mungkin juga bergabung sama putra-putrinya ya. Ada Kak Rifa, kemudian Kak Raffi Andesti, Kak Anabila, lalu Kak Asbela, Kak Devita, Kak Aldina, selamat bergabung. Kak Aldina Metra, kemudian tadi juga ada owner dari Baby Rich Cirebon ya, Bunda Nizam. Kemudian Kak Devita, siapa lagi nih? Aduh, mohon maaf nih. Kak Mikaela ya, Kak Mikaela. Boleh ayah bunda atau teman-teman yang di sini yang tertarik nih ingin ngobrol sama Iyo maupun juga Toto, boleh nanti kita bisa gabungkan ya di sini kalau pengen ngobrol langsung dan pengen bertanya langsung sama Bunda Titi dan juga Kak Iya. Nah, atau bisa juga kalau tidak ingin langsung menyampaikan, tulis di kolom komentar bagaimana tips dan trik ala Bunda Titi dan juga Kak Iya untuk bisa berkomunikasi efektif dengan anak-anak ya. Ini penting banget untuk kita tahu sebagai ayah bunda yang memiliki putra-putri khususnya generasi Z dan juga Alpha ya. Oke, sudah ada pertanyaan belum nih? Oh, ada Kak Via. Assalamualaikum Kak Fani, Kak Iya dan Bunda Titi. Waalaikumsalam. Oke, Kak siapa nih? M Radi Wijana, Kak Denok, Kak aku ini, Bunda Yana nih, Bunda Yana sudah bergabung juga, terima kasih Bunda. Kemudian Kak Amel, Kak Mutiara, Kak Dewi, Kak Nurmian, Kak Elsa Putpeni, siapa nih? Oh, Bunda Yana seru. Oke, terima kasih. Masih ditunggu ya pertanyaannya ya. Boleh tulis di kolom komentar ataupun nanya langsung. Nah, sekarang Bunda Titi. Pengen nanya nih Bunda Titi, kan kecenderungan Bunda Titi itu lebih banyak ke TK dan juga PAUD ya. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa kita menarik perhatian mereka itu dengan perubahan suara salah satunya gitu ya. Ada tips lain nggak Bunda? Contohnya misalnya anak yang belum sekolah nih, masih umur 2 tahun seperti putra saya tadi, Dede Kenzo, cara menarik perhatian selain dengan mendongeng dan perubahan suara, ada lagi nggak tipsnya?
biasanya memang kesulitan orang tua dengan alasan pasti, aduh saya nggak bisa bercerita bunda. Padahal setiap orang bisa bercerita. Ya kita gini aja kita bercerita ya. Iya. Iya betul. Kadang-kadang orang tua aja yang mungkin entah itu alasannya saja atau bagaimana. Tapi kalau untuk pertama-tama, misalkan kita tadi kalau Kak kan bilang pakai boneka. Kalau misalkan tidak ada boneka ya bukan berarti kita tidak bercerita untuk anak, ya kan? Kalau saya misalkan pada saat itu spontan, paling kita carinya butuh pulpen atau spidol. Kita gambar aja di sini, bikin mata, ya kan? Mata, bikin bibir. Udah kita bikin kanan kiri, baru teman kamu sedang apa? Aku lagi sedih, aku tidak dijemput sama mama saat di sekolah tadi. Nah, pada saat itu kalaupun tidak bisa merubah suara, ya sudah kita cuma membedakan yang mungkin suara asli. Teman, seperti itu aja, nggak perlu istilahnya pakai. Memang ada teknik ya untuk merubah suara dari teknik dari suara yang ini, yang di perut, yang di dada gitu kan. Tapi kalau misalnya memang tidak ada, dengan jari-jari kita saja istilahnya itu sudah cukup gitu loh. Misalkan, kamu buah apa? Aku buah anggur. Wah, kamu kasar. Nah, itu biasanya anak lebih suka gitu. Hai kakak, apa kabar? Aku mau kenalan sama kamu. Nah, anak-anak pasti ngeliatin jari kita, bukan kita yang dilihat. Karena fokusnya pakai jari. Itu. Harus permainan jari. Gitu kan. Kalau cerita-cerita mungkin pakai media buku atau boneka itu kan alasannya dicari-cari. Kalau orang tua bilang tapi kalau pakai jari itu spontan. Jari jempol, apa gitu. Itu anak-anak sudah tertarik ya seperti itu. Walaupun mereka cuma melongo aja gitu kan. Iya. Tapi sudah menarik perhatian gitu ya. Iya. Iya, siap. Kalau kita sambil bawa pakai menyanyi aja istilahnya. Jari ya. Anak nggak ngeliatin kita tapi jari kita yang jadi pusat perhatiannya. Media itu ya yang akan jadi perhatian. Iya. Wow, jadi bisa tekniknya satu bercerita, yang kedua bernyanyi gitu ya, pada intinya ya. Nanti pakai lagu-lagu. Anak biasanya kan anak-anak kalau misalkan diajak nyanyi dia senang, ya kan? Iya kan? Betul. Kalau nyanyi senang ya enggak? Iya. Ulang-ulang lagu aja kita nggak ada bosan-bosannya seperti itu. Betul. Oke. Kalau dulu kita mengalihkan anak lagi rewel itu kan suka bilang, tuh lihat cicak. Gitu ya, terus langsung biasa kita langsung cicak di dinding. Anak itu biasanya langsung lupa dengan emosinya tadi gitu. Jadi kadang betul. Jadi kalau ada waktu itu, kalau yang saya terapin pengalaman sendiri waktu anak saya masih kecil, terus misalnya biasa kalau mau tidur itu kan suka rewel gitu ya. Jadi saya suka sambil ngegendong itu bukannya udah jangan nangis ya, nggak begitu, tapi saya gitu, ada anak kecil mau tidur suka menangis cari bunda gitu. Jadi dengan begitu dengan sendirinya tangisannya, rewelannya mereda gitu. Lebih mencari kenyaman. Jadi sebenarnya pada dasarnya seorang ibu itu, ayah juga ya, itu adalah pendongeng yang ulung, penyanyi yang hebat gitu. Kita bisa dengan nada apapun yang kalau terdengar orang dewasa acak adut, tapi untuk anak-anak itu menarik gitu. Apalagi kalau kita pakai ekspresi ya, sedih, anak biasanya langsung gitu, senang gitu. Itu biasanya mimik ya. Muka kita makin jelek, mereka malah ketawa. Bener, ya. Pendongeng istilahnya jangan takut kelihatan jelek, karena semakin kita jelek dia ketawa, itu berhasil. Sama yang kita sampaikan. Seperti itu ya Kak ya. Betul. Jadi begitu kita makin jelek, mereka makin ketawa. Untunglah jadi kalau yang punya muka pas-pasan begini ya. Iya, begitu ya. Yang paling sering terjadi di kelas pada saat istilahnya anak memang istilahnya sudah tidak memperhatikan kita, ibaratnya kita udah cari curi-curi perhatian, itu gagal. Itu salah satunya. Kita udah karakter kita rubah menjadi seekor monyet, itu udah buat mereka udah luar biasa. Bunda kayak monyet.
Udah kayak gitu aja anak-anak langsung pulang-pulang Oh gitu ya. Titi kayak monyet mama gitu. Oh. Iya. Apa bunda, memang sesungguhnya seperti itu tadi yang terjadi di kelas. Jadi kita nggak usah jaim ya, iya kayak Betul, betul. Karena jadi kita bisa, mereka itu bisa kita ajak komunikasi ketika perasaannya senang. Berarti kita harus membuat senang dulu perasaan mereka kan, gitu. Iya. Saya Oke. pengalaman pribadi, waktu lagi mendongeng itu ada anak yang bisa dikatakan hiper ya. Tapi kayaknya kalau gurunya sendiri tuh yang nggak ada daya gitu. Jadi dan saya nggak tahu saat itu kan karena kalau mengunjungi sekolah kan dengan kelakuan anak yang macam-macam. Satu saat tuh anak pertama sih cuman ngedeket-ngedeket gitu ya waktu saya lagi mulai mendongeng. Lama-lama gelendotan dong di kaki ya. Gelendotan di kaki tahu-tahu giginya nancep di kaki di tulang kering lagi. Dan itu nggak bisa lepas sampai saya goyang-goyang itu nangkring. Untung anaknya memang mungil gitu ya, cuman giginya kan tajam ya tetap. jadi itu pengalaman saya yang gurunya sendiri nggak bisa mengalihkan itu, menangani. Jadi akhirnya saya waktu itu pakai suara-suara. Jadi begitu saya berubah suara, misalnya suara binatang gitu kan, jadi perhatiannya langsung nengok ke atas, kelepas gitu gigi. Iya. Oh. Gitu ya. Iya. Jadi ya suka dukanya ya itu. Saya bukan backgroundnya seperti Bunda Titi yang guru, jadi menemui anak-anak kayak gitu udah ada triknya. Saya cuma tiba-tiba pendongeng yang datang ke sekolah, tahu-tahu menemukan yang suatu amazing gitu. Digigit. Oh iya. Ternyata gurunya baru bilang, memang anak ini agak nggak bisa diem dan mohon maaf ya Kak, jadi begitu. Saya juga sering digigit. Ya Allah, sama dalam hati sih, ya Ibu mah sering enak, saya kan baru datang. Tapi pengalaman betul. Akhirnya saya pikir gitu, saya yang pendongeng datangnya sesekali aja ngalamin hal yang sama, berarti guru TK itu luar biasa. Keren Bunda Titi, guru TK. Sering nemuin gitu Bunda Titi juga digigit anak-anak. Pengalaman misalnya muka yang diraut sampai berdarah, jilbab yang ditarik sampai sobek, kancing baju yang sampai lepas, sampai istilahnya kita gendong dimuntahin di badan, itu luar biasa. Tapi ya udah, misalnya kita memang harus, ya namanya jadi guru TK ya harus sabar. Kalau kita nggak cinta dengan anak-anak, berarti kita nggak cinta dengan profesi kita. Betul. Luar biasa, keren banget. Wow, ini saya jadi nambah ilmu nih untuk parenting juga jadinya ya. Pada intinya kita kalau ingin berkomunikasi efektif dengan anak-anak, kita harus menarik perhatiannya, kita harus merubah perasaannya menjadi bahagia terlebih dahulu ya. Kalau mereka happy, jadikan dia kayak teman. Ya, jadikan pada saat istilahnya kita sudah dekat dengan dia, kenapa kamu kok hari ini sedih? Kamu sedang tidak nyaman. Kalau aku tuh kalau di kelas kayak gitu, misalkan dia lagi manyun aja gara-gara dipaksa mamanya sekolah. Terus kita deketin, kenapa kamu tidak mau bicara sama aku? Kan aku teman kamu gitu. Kita deketin dia dengan cara istilahnya kita menyamakan dengan temannya gitu. Kalau kita istilahnya, kenapa kamu? Coba cerita sama Bunda ada apa gitu. Itu nggak kena. Tapi kalau kita istilahnya mendekatinya secara emosional, istilahnya, kenapa? Cerita dong sama aku, kan aku teman kamu gitu. Baru dia mau cerita. Tapi kalau kita misalnya posisikan diri kita sebagai gurunya, kadang anak-anak nggak mau bercerita. Kalau kita temannya, justru dia lebih nyaman seperti itu. Jadi orang tua yang menjadi teman bagi anak-anaknya, jangan hanya sekedar misalnya bisa menasehati dengan cara orang tua istilahnya kita, karena kadang-kadang orang tua kan merasa benar ya. Sedangkan kamu di posisi sebagai anak, kamu tuh dengar aja, nurut aja, nggak seperti itu. Jadi kita jadi teman, harus mendengarkan juga keluh kesah mereka gitu kan. Dengarkan dulu apa curhatannya, dia maunya apa. Oh begitu. Oh jadi maaf ya, mungkin mama yang belum paham kakak maunya apa gitu kan. Kan mama nggak ngerti kalau kakak nggak cerita. Jadi seperti itu. Mendekati anaknya harus jadi temannya dulu. Jadi lebih ke selami perasaan ya Bunda Titi ya.
selami perasaan mereka. Jadi memposisikan kita, kadang kita suka lupa kalau kita ibu, kayaknya ibu tuh maha benar gitu ya, padahal anak kan juga punya perasaan sendiri ya. Iya, terus yang saya pelajari lagi setelah jadi pendongeng itu kan banyak mengikuti parenting, dan ternyata emang itu yang kejadian kita sehari-hari, kita suka lupa kalau kayaknya ibu itu suhu banget, yang pantang dibilang salah gitu ya. Terus kita lupa ketika kita salah, kita lupa minta maaf. Itu padahal kuncinya kita memposisikan kita juga manusia seperti mereka, kita punya salah, kita minta maaf gitu ya. Kalau ibu kan suka lebih ke ngomel dulu gitu ya, tanpa mengerti kenapa si anak tadi itu kesal, kenapa tadi anak itu ternyata cari perhatiannya dengan nangis gitu. Cari tahu. Kalau alhamdulillahnya, betul, benar. Jadi kalau saya alhamdulillahnya sih karena saya megang anak tanpa asuhan bantuan yang lain, saya memposisikan anak sama dengan saya. Jadi saya juga kalau waktu anak nangis itu lebih saya liatin dulu kenapa ya. Tapi cuma segini, kenapa sih bang? Mau bilang bunda salah. Saya nggak tahu itu benar apa enggak. Tapi ternyata memang harusnya begitu ya. Harusnya kita bukannya memarahi anak ketika dia nangis tanpa mempertanyakan kenapa gitu. Itu yang kita suka lupa sih. Jadi kita dengarkan dulu, cari tahu dulu masalahnya apa gitu ya. Kemudian untuk menyelami perasaannya, sebenarnya sebabnya apa sih gitu ya. Iya. Iya deh, keren banget. Soalnya nggak akan nyambung juga ya. Kalau kita misalnya kita mau mendongeng, tapi anak dalam keadaan yang nggak nyaman, emosi lagi nggak stabil, terus kita mendongeng itu akan basi, ya nggak Bunda Titi? Nggak masuk ya. Jadi nyaman. Pesannya nggak nyampe. Oke, Bunda Titi, Kak Iya, sip. Jadi yang penting mereka udah nyaman dulu sama kita, baru kita beraksi tuh cerita, menyanyi dan lain-lain gitu ya. Oke, siap deh. Ini ada komentar dari Bu Yana, makin keren aja Mbak Vanita. Sekarang ada boneka cablaknya juga nih dari Kak Iya juga. Bunda Titi, boneka cablak namanya. Sukses. Terima kasih. Kemudian Kak Elita bergabung juga. Terima kasih Kak Riana. Hai Kak, dari Kak Riana nih. Oke. Kemudian Bunda Nizam, ini wali muridnya teman saya. Wali murid teman anak saya ya. Bunda Nizam, wah seru ya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian dari Hipapi Jatim juga bergabung. Terima kasih banyak Hipapi. Oke, thank you, Masya Allah. Iya, terima kasih supportnya. Kemudian Mas Randi Surya bergabung juga. Alexander Surya lambaikan tangan juga. Thank you. Kanisa, Kalvinosita. Nah, ini juga teman baik aku nih, Kalvinosita. Dia punya putra dan putrinya juga masih kecil ya. Kemudian Bang Muha, ini juga, aduh selalu support aku Bang. Sukses Kak Fani, thank you. Kemudian Kak Bonsen, kemudian Kak Sani, Kak Abu Priyatna, Kak Syanu Citra, dan lain-lain. Mohon maaf ada yang belum tersebut, mohon maaf. Oke, boleh teman-teman yang sudah bergabung, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi untuk ngobrol santai dengan Bunda Titi dan juga Kak Iya ya. Boleh ditulis di kolom komentar atau kirim permintaan. Ya, kalau belum di-approve boleh ditulis Mbak, aku pengen gabung gitu ya. Oke. Nah, Bunda Titi tadi sudah banyak cerita juga bagaimana tips dan triknya untuk menarik perhatian dan berkomunikasi dengan anak-anak khususnya yang usia TK gitu ya. Nah, sekarang kita pengen dengar juga dari Kak Iya, yang Kak Iya ini juga sering mendongeng di tingkat SMP juga SMA. Kak Iya, dan selain tadi, tapi menarik juga nih, SMP, SMA, emak-emak sampai nenek-nenek nih. Gitu. Nah, siapa yang hadir di situ? Gimana Bunda? Siapa yang hadir itu melihat penampilan pendongeng pasti terlarut juga, terbawa juga. Oh gitu ya, pasti untuk pendongeng berarti ini bisa masuk ke semua generasi gitu ya? Semua generasi. Nah, boleh kasih tips Kak Iya kalau untuk komunikasi efektif dengan tingkat SMP dan SMA seperti apa? Kemudian emak-emak dan nenek-nenek seperti apa Kak Iya? Tadi belum cerita banyak nih.
Iya, lebih ke sharing aja ya Mbak Fani. Kalau saya masuk di tingkat SMP SMA nih, saya gini, oh besok SMP SMA, kebetulan anak saya di usia itu ya. Jadi saya udah tahu apa yang lagi hits di antara mereka gitu. Korea kita harus tahu siapa yang lagi tren di antara mereka yang lagi, pokoknya jadi apa namanya topik di antara mereka ya. Jadi ketika masuk itu saya nggak seperti masuk di TKSD gitu ya, tapi satu trik yang kayak ini di kalangan semua ya yang saya terapin selalu sama dan mereka jadi apa ya poin ketika pertama mereka masih berisik dan kadang pendongeng itu di sekolahan anak remaja itu suka nggak dianggap ih apaan sih lu gitu kan, ih tau gitu, ih siapa nih orang gitu kan, tapi saya dengan pede ya suka gitu, halo gitu, tepuk satu, tetap mereka akan ikut sih, walaupun nanti ada yang jaim-jaim. Terus kita punya senam-senam yang mengajak mereka supaya bergerak dan akhirnya mengikuti. Lama-kelamaan di situ mulai ngebaca mereka kita nih dianggap apa enggak. Kemudian masuk saya tanya dengan perkenalan diri gitu. Teman-teman udah pernah lihat belum muka yang begini gitu. Ih, ini tuh saya tuh lagi misalnya di waktu itu lagi zaman-zamannya Andin sama Mas Al itu lagi booming ya awal-awal. Aku tuh Andin tahu gitu. Mereka nanti langsung sorak. Nah, di situ walaupun saya dibully, berarti saya tetap diterima ya gitu. Akhirnya masuk gitu. Kemudian saya akan tanya lagi bacaan mereka apa gitu kalau baca gitu. Terus mereka karena biasanya kan ini dimasuk di kurikulum mereka di literasi ya. Jadi lebih ke apa menarik mereka untuk membaca dulu gitu. Karena anak sekarang tuh kurang ya untuk minat membaca itu kurang. Sementara jadi mereka tuh lebih sering ke YouTube. Oke deh, misalnya kalau kalian buka YouTube jangan lupa ya buka di YouTube-nya Kak Iya, ada juga di Kampung Dongeng gitu. Jangan lupa ya pada nonton filmnya Kak Iya Kampung Gibah gitu. Kebetulan saya di kampung promo lagi kan. Iya, betul. Oke. Jadi mereka nanti gitu Bu. Jadi saya menyelami apa yang jadi di dunia mereka dulu, kemudian apa yang jadi daya tarik mereka. Nah, nanti ketika berkisah itu masuk ke poin sekian setelah saya udah berhasil mencuri perhatian mereka dengan tadi membicarakan topik-topik yang lagi tren gitu. Mereka langsung akan sigap gitu. Tapi kalau di ibu-ibu ya sedikit banyak agak lebih mirip dengan ke anak PAUD ya. Apa mereka dengan diajak kembali ke dunia anak-anak itu langsung sigap gitu, langsung menerima dan kadang waktu kita mencontohkan dengan suara-suara gitu, mereka kan nganga gitu. Sama sih kayak anak-anak sampai nganga gitu. Iya. Iya. Serius Mbak ya? Beneran sampai kadang gitu. Ada waktu itu udah punya cucu ya ibu itu dia bilang kalau saya karena mengasuh karena anaknya kerja jadi cucunya dititipin gitu ya. Saya bingung gitu. Ketika begitu saya harus gimana? Ibu nggak harus bersuara seperti yang tadi dengan yang tadi suara besar suara kecil tanpa harus mirip dan suara binatang itu juga nggak harus mirip tapi harus menggambarkan misalnya ada seekor binatang yang badannya besar telinganya besar berbelalai kan nggak perlu mirip ya tapi kita menyerupai anak itu langsung berimajinasi ya apalagi kayak anak Mbak Fani tadi ya yang masih usia segitu itu perubahan suara apapun itu akan menarik gitu buat mereka dan mereka langsung ketika mereka tantrum pun kita mengeluarkan suara-suara yang aneh mereka pasti langsung mereda ya tantrum teralihkan betul itu teralihkan wow keren ya prinsipnya sama sebetulnya cuman tekniknya berbeda-beda gitu ya dari usia TK PAUD sampai sedikit ya. Misalnya karena memang beda anak TK dengan anak misalnya yang remaja-remaja itu beda gitu. Karena kalau anak remaja kalau kitanya tampilnya seperti tampilan di TK mereka bilang apaan sih lebay gitu kan aneh loh gitu aneh banget gitu. Iya betul. Tapi memang nih saya sepakat dengan Bang Berto Kandilo mengajar dan mendidik
kalau nggak cerdas atas batasannya kita bisa kepleset memaknainya. Jadi memang kita sebagai orang tua juga sekarang harus upgrade ini juga ya. Maksudnya kita nggak bisa menyamakan mengasuh anak itu seperti saat kita diasuh oleh orang tua kita dulu gitu ya. Karena anak-anak sekarang semakin berkembang. Gimana Bunda? Iya, zamannya sudah berbeda. Zamannya sudah berbeda. Betul ya. Perasaan kalau dulu tuh nurut-nurut ya. Iya, karena kalau dulu itu mungkin kita lebih komunikasi satu arah ya. Orang tua yang ngomong kita cuman iya gitu ya. Tapi kalau sekarang anak itu ketika nyaut, kalau kita kritis, ketika mereka kritis kita nggak siap iman, merasa mereka tuh anak durhaka. Iya. Kelihatan tidak sopan begitu ya. Memang PR-nya untuk yang sekarang anak-anak tuh tantangannya mereka kritis, cerdas, update informasi gitu ya. Tapi memang kelihatannya jadi agak tidak sopan gitu. Memang ini PR kita untuk bisa ngasih pendidikan agama yang bagus, sopan santunnya. Kemudian mereka juga kecenderungan kan cepat bosan, gampang putus asa. Orang-orang anak-anak sekarang kan kayak gitu ya. Jadi kita yang PR untuk bisa edukasi ke mereka. Nah, karena banyak kesulitan yang dihadapi oleh emak-emak zaman now nih untuk ngadepin anak-anak yang sulit diarahkan gitu ya. Karena mereka kan kritis, ngerasa lebih lebih pintar gitu kadang-kadang, lebih update informasi, lebih tahu gitu. Tapi saya sependapat juga dengan Mbak Iya tadi, kita harus ngikutin tren informasi yang sekarang gitu ya. Kadang-kadang untuk ngobrol sama anak saya, Salvaro umur 10 tahun tuh banyak hal yang dia lebih tahu dari saya. Jadi Bunda baru tahu, Bunda jadi akhirnya ya sudah sebelum pulang ke rumah, ya kita jadinya harus update ya Bunda ya. Jadi sebelum pulang ke rumah saya tuh suka ngedengerin, kalau nggak cari-cari YouTube yang lagi tren sekarang, teknologi sekarang apa gitu. Karena nanti biar nyambung ngomong sama anak saya kan. Betul. Terus akhirnya ketika nyambung ya enak gitu, ngobrol apapun dengan anak, diskusi jadi panjang gitu ya. Keren banget. Jadi mereka kan ngerasa diladenin ya. Oh, mama tertarik ya dengan duniaku gitu loh. Betul, iya benar-benar. Harus masuk ke dunianya mereka, bukan kita yang istilahnya harus dimengerti sama mereka. Tapi kita yang harus masuk ke dunia mereka. Mereka itu maunya bagaimana, maunya apa gitu. Jadi mau yang dimengerti, tapi kita harus mengerti dunianya anak. Seperti itu. Bukan kalau moto. Iya, betul. Kalau saya jadi suka seperti kayak Bunda Titi, kita harus memahami mereka juga kan. Jadi kalau saya no jaim di depan anak-anak, tapi saya akan jaim pada tempatnya. Jadi ketika kita memberi tahu anak-anak itu nggak selalu dengan satu arah. Saya tetap harus jadi ibu di depan mereka, tapi saya bisa jadi seumuran anak saya. Mbak Fani percaya anak saya itu gila Blackpink, sampai 22 lagunya dia udah hafal koreonya, dan saya diajarin harus ngikutin. Oke, berarti saya begini-begini. Oh gitu ya? Oh iya. Karena kata dia sampai dia bilang, Bunda, kadang kalau ngelihat saya, Bunda please deh, kayak ibu-ibu yang lain kalem. Tapi kita nggak bisa kalem ya. Karena memang udah dunianya udah kayak gitu loh. Iya, betul. Karena kalau waktu bingung gitu loh. Karena kita biasa petakilan di depan anak-anak, lompat-lompatan seperti katak gitu kan. Ya au seperti kayak gitu. Iya. Betul. Dan saya dikomenin, saya waktu gabung di komunitas dongeng gini kan Bunda Titi kita kan suka kalau tiap mau dongeng itu malamnya itu suka agak meluaskan otot-otot muka jadi suara ayam gitu ya. Saya pernah latihan malam-malam itu gitu ya. Dan saya dikomenin suami saya gini, cuman ngelihat, Pak, salahnya sih malam ya. Dia cuman ngelihat gini, makin aneh aja. Ya bener-bener ini merasa aneh. Orang terdekat merasa aneh gitu ya. Tapi gimana? Masa bodoh aja gitu ya? Iya. Cuek aja. Saya pernah cuek aja sih. Anak saya pernah saya ikut waktu saya lagi mendongeng. Terus dia ngelihat gimana saya harus di depan anak-anak. Terus dia bilang,
Bunda kok bisa begitu sih? Kan anak-anak itu, kalau anak saya itu memang kalau sama anak kecil itu pemilih. Kan nggak semuanya lucu anak kecilnya, katanya. Kalau buat Bunda, semua anak-anak itu lucu. Mereka kan ngomong apa adanya ya. Kalau anak ABG Iya. sekarang itu kan, ya nggak suka gitu ya. Iya, Kalau kita iya, kan betul. masih nggak enakan. Terus saya bilang kan, semua anak itu pada dasarnya lucu. Semua pada anak itu polos. Terus kok Bunda mau sih ngeladenin mereka yang pada gelendotan sama Bunda? Dek, Bunda aja nih yang cuman datangnya cuman sejam. Adek bayangin kalau guru tiap hari begitu dan itu bukan anaknya. Tapi mereka kan luar biasa ya. All out Keren, banget keren, sama ya. anak orang gitu. Terus dia Mm-mm. ngelihat sampai di rumah, terus dia meluk saya. Bunda, Adek pengen kayak Bunda, keren banget bisa begitu. Itu sih buat saya kayaknya bayaran yang luar biasa ya. Ya, Pujian dari anak betul. tuh tulus. Ternyata dia ngeliat keanehan Bunda tuh di luar sana bikin anak orang tuh ketawa bahagia gitu Iya. katanya. Iya. Keren, Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Bunda Titi dan juga Kak Iya. Masya Allah, ini banyak yang tepuk tangan juga nih. Ini kita agak molor sedikit ya Bunda. Ini mau bacain dulu yang tadi sudah berkomentar di Instagram ini. Bang Berto, abang kagum aja sama ibu-ibu ini katanya. Makanya negara maju guru sekolah PAUD dan TK gajinya besar gitu atau gede gitu ya. Karena Abang tahu sangat sulit nggak menghadapi kenapa ada anak-anak. istilah? Betul, buat abang yang tadi, makasih. Makanya kalau nama negara itu adanya Ibu Pertiwi, nggak ada Bapak Pertowo, ya kan? Jadi hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Keren, keren, keren. Iya, iya, iya. Betul sekali. Keren ibu-ibu ini. Sampai ditepuk tanganin tuh. Banyak sekali. Keren Bu Iya, Kak Iya dan Bunda Titi ya. Wow, luar biasa. Oh, ada Kak Igo. Hah? Ini Kak Kak Igo? Igo pendongeng juga nih. Ada Kak Oh, Igo. mana-mana ini? Kak Igo, Oh, Kak halo Kak Igo. Igo. Halo Kak Igo. Oh, ada Mas Fauzi Nurwenda juga telah bergabung. Terima kasih Mas Fauzi. Orang hebat yang support aku nih Mas Fauzi ini. Oh, Kak Igo ini juga. Kak Igo nih ini pendongeng juga Kak Igo. Pendongeng. Sekarang beliau punya komunitas. Ini founder juga nih. Dulunya Oh, ada di keren. Iya, sekarang di apa Dongeng Nusantara kalau nggak salah ya. Beliau hebat, Dongeng udah Nusantara. roadshow-nya sampai kemana-mana. Beliau pengajar juga, Ya. pengajar. Kalau nggak salah di SD ya, tingkat SD. Tapi luar biasa. Oke, terima kasih, seru banget Kak Iya dan Bunda Titi, kita ngobrol santainya sampai nggak kerasa ternyata kita sudah lewat 1 jam, mohon maaf ya. Dan teman-teman yang tadi sudah bergabung mengikuti, ada juga mungkin yang terputus jaringannya, kita ulas ya. Pada intinya untuk berkomunikasi efektif dengan anak, intinya kita yang pertama harus bisa menyelami dulu perasaannya. Ya, seperti tadi yang Bunda Titi dan juga Kak Iya sampaikan, bisa menyelami perasaannya, kemudian kita menganggap mereka sebagai teman gitu ya, supaya nyaman ngobrol. Nah, selanjutnya baru kita bisa menarik perhatian mereka dengan cara bercerita ataupun bernyanyi, apapun medianya. Bisa menggunakan boneka seperti Iyo dan Toto, mana wajahnya? Iyo dan Toto. Iya. Iya, aduh lagi bobo ya sayang. Iya, terus juga kalau tidak memiliki boneka seganteng Iyo dan juga Toto, bisa juga bahkan menggunakan tangan atau jari yang digambar gitu ya, digambar seperti Bunda Titi tadi. Mata, iya. Mata, kemudian kasih, sayangku jangan, kasih apa namanya, senyum gitu. Mungkin bisa menggambarkan ekspresi gitu ya Bunda ya. Ekspresi, Oke. ya. Kalau sedih ya bibirnya ke bawah gitu kan. Oh iya betul. Nah selanjutnya untuk menarik perhatian, ayah minta tolong, sayangku jangan, aduh mohon maaf, ayah, Dede. Iya Dede, itu mainan pintu. Nah kemudian selanjutnya untuk menarik perhatian anak itu kita bisa dengan cara tipsnya merubah suara, karakter gitu ya. Kalau besar jadi besar, yang kecil jadi kecil gitu ya. Kemudian pakai jam ya boleh. Nah, selain itu juga kita bisa mempergunakan atau memanfaatkan ekspresi. Betul? Kaya dan Bunda Titi ya? Oke. Nah, kemudian tips juga yang penting nih, tadi yang disampaikan Bunda Titi, kalau untuk anak-anak,
itu mainkan suara dan juga ekspresinya, kemudian kita bisa ngambil tokoh-tokoh gitu ya, dan ceritanya banyak yang fabel atau cerita binatang mereka seru gitu ya. Nah, kemudian tips dari Kak Iya tadi, kalau untuk anak remaja nih SMP SMA, kita harus ngikutin tren mereka apa gitu ya. Nah, kalau emak-emak dan juga nenek-nenek, ternyata mereka lebih senang diperlakukan seperti anak-anak gitu ya. Diajak bergerak, nyanyi, tepuk tangan, ternyata mereka seneng ya. Oh, Senang. Bahagia ya, karena ibu-ibu juga butuh bahagia. Bagaimana anak-anaknya bahagia kalau ibunya tidak bahagia, ya nggak? Iya, betul sekali, setuju. Nah, mohon maaf ini teman-teman yang baru saja bergabung, katanya saya gabungnya telat, tidak apa-apa, nanti lain waktu. Mudah-mudahan kalau banyak yang seneng dengan Instagram Live seperti ini, nanti kita akan adakan lagi ya. Terima kasih. Sebagai closing statement, mungkin boleh Kak Iya atau Bunda Titi lebih dulu untuk menyampaikan closing statement tentang komunikasi dengan anak. Silakan. Siapa dulu? Bunda Titi dulu, boleh Bunda Titi gantian. Bunda Titi. Iya, Toto juga ya. Aku mau menyampaikan untuk manfaat mendongeng ya untuk anak ya, agar anak lebih cerdas ya, karena anak itu biar bisa berimajinasi, dia membayangkan apa yang diceritakan oleh ibunya di sampingnya, dan ada kedekatan antara ibu dan anak di saat mereka saling bercerita. Dan lalu untuk perkembangan emosionalnya kita bisa memberikan contoh-contoh yang baik ya kan, karena di kita itu istilahnya kita mengajarkan kebaikan-kebaikan ya kan, misalkan soal sosialnya, agamanya, juga sopan santun tentunya. Lalu juga untuk menambah imajinasinya tadi dan membangkitkan minat baca. Kalau misalkan memang medianya pakai buku ya, jadi untuk anak lebih penasaran, ih kok mama bisa bacain aku pengen deh bisa baca gitu. Bagaimana caranya bukan minat baca kepada anak ya, seperti itu. Oke, luar biasa ternyata. Iya, ternyata banyak banget manfaatnya ya Bunda ya. Aduh, mohon maaf nih, dia mau ikut gabung. Oh iya, kita mau. Halo. Halo sayang, tuh ada Iyo dan Toto. Jadi manfaat dongeng, bercerita, berekspresi dengan anak-anak tuh tadi yang sudah disampaikan Bunda Titi, bisa mencerdaskan, menumbuhkan minat membaca gitu ya. Jadi ketertarikannya mendekatkan juga emosional, luar biasa. Dan kita pengen dengar juga nih dari Kak Iya. Silakan Kak Iya, closing statement untuk tema tajuk utama kita, berkomunikasi efektif dengan anak. Silakan. Anak itu bukan miniatur kita. Mereka punya pribadi sendiri yang harus kita selami. Jadi mendekati anak itu seperti kita harus menjadi teman untuk mereka, bukan menjadi lawan dari mereka. Bercerita salah satu media, tanpa media apapun sebenarnya kita bisa jadi gadget untuk mereka. Jadi kita yang harus mengupdatekan diri, mencari banyak tahu supaya mereka tidak tergantung dengan gadget tapi tergantung dengan kita. Gitu aja sih. Wow, keren, Masya Allah ya. Gimana caranya orang tua itu bisa menjadi gadget untuk anak-anak ya, supaya mereka ketergantungannya dengan kita, bukan dengan gadget. Iya, betul. Keren. Duh, terima kasih banyak ilmunya Kak Iya dan juga Bunda Titi. Pengen dengar suaranya juga dong, Iyo dan juga Toto. Ada pesan untuk anak-anak Indonesia, Toto, silakan. Oke, buat teman-teman aku yang masih kecil-kecil kayak aku kurang makan ya, kamu kurang perhatian aja. Tapi Bunda jangan curhat lagi. Aduh. Untuk Bunda yang di rumah atau ayah, tolong dong temenin kita kan butuh perhatian. Kalau cuma dikasih handphone, kita nggak bisa komunikasi dengan ayah dan bunda. Kita butuh kasih sayang bunda. Aduh, sedih. Toto, jadi pengennya orang tua zaman now juga harus memperhatikan anak-anak ya, gitu ya. Banyak waktu quality time dengan anak. Makasih, Toto udah diingetin. Iyo, gimana, ada pesan untuk anak-anak di Indonesia? Silahkan Iyo. Ditanya, ada pesan nggak? Aku pesan es campur. Aku
pesan es campur bukan. Mbak Fani mau nanya buat teman-teman. Buat teman-teman dari Iyo. Aku maunya teman-teman makan yang banyak supaya sehat. Terus jangan banyak main handphone. Terus main apa? Main sama bunda, sama kakak. Terus supaya matanya tidak rusak. Oh, kayak Iyo. Iya. Matanya buruk kayak Kak Iya. Yang penting berarti kalau anak-anak itu jangan lupa beribadah. Oh, beribadah. Yuk, beribadah. Oke. Oke, jangan. Teman-teman, jangan lupa beribadah dan selalu ceria. Oke, kayak Iyo. Oke, selalu. Hebat banget, terima kasih Iyo, Toto, Bunda Titi dan juga Kak Iya. Terima kasih banyak, sudah 1 jam lebih meluangkan waktu untuk sharing-sharing di sini. Mudah-mudahan next time kita bisa bikin acara seperti ini lagi ya. Sepertinya seru untuk dibahas lebih lanjut ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung. Ya, mudah-mudahan untuk yang bergabung hari ini kita bisa implementasikan nih ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh 2 pendongeng hebat yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Kita foto dulu ya, Iyo, Toto ya. Kita akan dokumentasikan dulu sebentar. Diri mau ikut foto sini? Mau ikut? Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali ya. Sampai jumpa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah. Terima kasih. Iyo, Toto, Bunda, Titi, Kak Iya. Dadah. Thank you ya, terima kasih. Sampai ketemu, bye. Bye. Waalaikumsalam.